Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita mencoba latihan untuk persiapan OSN IPA tingkat provinsi. Soal-soal ini bertipe soal isian singkat ya. Yuk langsung aja kita mulai. Soal nomor 1. Jika ujung batang tanaman dipotong, maka akan memicu tumbuhnya tunas lateral. Hal tersebut disebabkan karena hilangnya dominansi apikal yang diatur oleh hormon. Nah, adik-adik, kata kuncinya di sini adalah hilangnya dominansi apikal. Nah, pada saat dominansi apikalnya hilang, akan memicu tumbuhnya tunas samping atau disebut juga dengan tunas lateral. Nah, hormon yang memicu hilangnya dominansi apikal adalah hormon auksin. Sebagai informasi, hormon auksin adalah hormon yang mudah rusak jika terkena cahaya matahari. Nah, hormon auksin sendiri bertugas untuk pemanjangan sel sehingga tanaman bisa bertambah panjang atau bertambah tinggi. Letaknya ada di ujung-ujung, bisa di ujung akar, ujung batang, maupun di pucuk daun. Jika hormon auksin tidak merata di seluruh bagian tanaman, maka kemungkinan besar batang tanaman akan membengkok karena salah satu sisi terkena cahaya dan salah satu sisi yang lain tidak terkena cahaya. Nah, sisi yang terkena cahaya ini nanti akan menghambat hormon auksin sehingga tanaman akan lambat tumbuhnya. Sedangkan bagi bagian yang tidak terkena cahaya, maka hormon auksinnya akan lebih banyak. Nah, karena terjadi perbedaan persebaran hormon auksin, maka jadilah tanaman tersebut membengkok. Hormon auksin juga berkaitan dengan peristiwa etiolasi, artinya tumbuh cepat di tempat gelap. Pada saat adik-adik menumbuhkan tanaman di tempat gelap yang tidak ada cahaya matahari, maka hormon auksin akan semakin banyak dan akhirnya membuat sel-sel menjadi bertambah panjang dengan sangat cepat. Nah, hal seperti ini kurang baik ya bagi tanaman karena tanaman tidak melakukan proses fotosintesis sehingga daunnya akan berwarna pucat bahkan tidak mengandung klorofil. Batangnya akan tumbuh sangat cepat sehingga sulit untuk menopang bagian daunnya dan lama-kelamaan tanaman ini akan mati. Soal nomor 2. Ditemukan makhluk hidup dengan ciri-ciri tubuh mempunyai ruas, tidak setiap ruas memiliki kaki, jumlah kaki lebih dari 3 pasang, dan tidak mempunyai sungut. Maka makhluk hidup tersebut termasuk kelompok apa? Nah, sesuai dengan ciri-cirinya, yang paling utama adalah tubuhnya mempunyai ruas. Hewan kelompok invertebrata yang tubuhnya memiliki ruas adalah kelompok arthropoda. Kelompok arthropoda terbagi menjadi 4 kelompok hewan. Ada kelompok insekta, ada kelompok krustasea, ada kelompok arachnida, dan satu lagi kelompok myriapoda. Pembagian keempat kelompok ini berdasarkan jumlah kakinya. Kalau insekta atau kelompok serangga memiliki jumlah kaki sebanyak 3 pasang. Krustase memiliki jumlah kaki sebanyak 5 pasang. Arachnida memiliki jumlah kaki sebanyak 4 pasang. Dan myriapoda memiliki jumlah kaki yang banyak, sulit untuk dihitung. Insekta, kelompok serangga misalnya apa saja adik-adik masih ingat? Kelompok serangga ini contohnya adalah belalang, semut, capung, dan lain-lain. Selanjutnya kalau krustase contohnya adalah kelompok udang dan kelompok kepiting. Arachnida contohnya adalah laba-laba. Dan yang hewan berkaki banyak atau myriapoda contohnya adalah kelompok lipan dan juga keluing. Lipan biasa disebut juga dengan hewan kelabang, sedangkan keluing disebut juga dengan kaki seribu. Sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud, tidak setiap ruas memiliki kaki, kemudian jumlah kakinya lebih dari 3 pasang. Artinya, yang memiliki jumlah kaki lebih dari 3 pasang bisa krustasea, arachnida, ataupun myriapoda. Nah, tetapi di antara krustase, arachnida, dan juga myriapoda, ciri lainnya adalah tidak setiap ruas memiliki kaki. Sedangkan untuk myriapoda atau hewan yang berkaki banyak, setiap ruas pasti ada kakinya. Sehingga pilihannya tinggal 2 lagi, krustase dan juga arachnida. Nah, ciri berikutnya adalah tidak mempunyai sungut. Sungut itu adalah antena. Di antara krustase dan juga arachnida yang tidak mempunyai sungut atau antena adalah yang arachnida atau kelompok laba-laba. Jadi, jawaban untuk nomor 2 ini adalah kelompok arachnida.
Soal berikutnya, seorang siswa melakukan uji makanan untuk mengetahui kandungan gizi pada suatu bahan makanan. Dia mencampurkan bahan makanan tersebut dengan air, kemudian mengujinya dengan pereaksi atau larutan kimia khusus. Hasilnya diperoleh data seperti tampak pada tabel di bawah ini. Berdasarkan data tersebut, zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan tersebut adalah, yuk kita cek satu persatu. Untuk yang pertama diteteskan larutan lugol, hasil pengamatannya berwarna kuning. Nah, larutan lugol digunakan untuk uji karbohidrat atau disebut juga amilum. Nah, warnanya kalau mengandung karbohidrat seharusnya bukan berwarna kuning ya, seharusnya untuk uji karbohidrat atau uji amilum berwarna biru tua atau biru kehitaman. Yang kedua ditambahkan larutan benedik dan dipanaskan. Hasil pengamatannya terbentuk endapan merah bata. Untuk pengujian menggunakan benedik ini adalah untuk pengujian ada tidaknya bahan makanan yang mengandung glukosa. Nah, warnanya sesuai ya, warna merah bata. Kemudian yang ketiga dicampur dengan etanol, kemudian dikocok dan hasilnya membentuk emulsi berwarna. Nah, etanol itu adalah alkohol ya. Etanol diberikan untuk menguji ada tidaknya lemak pada makanan. Nah, cirinya jika bahan makanan mengandung lemak, akan terbentuk emulsi atau endapan yang tidak berwarna atau putih, bukan yang berwarna ya. Selanjutnya ditambahkan larutan sodium hidroksida dan beberapa tetes tembaga sulfat. Hasil pengamatannya berwarna biru. Sodium hidroksida dan tembaga sulfat kalau digabungkan menjadi satu, namanya adalah larutan biuret. Nah, larutan biuret atau regen biuret ini digunakan untuk menguji ada tidaknya protein pada bahan makanan. Warna yang dihasilkannya seharusnya berwarna ungu, bukan berwarna biru. Nah, jadi yang sesuai antara uji makanan dan juga warna hasilnya adalah yang bagian kedua ya. Ditambahkan larutan benedik dan dipanaskan terbentuk endapan merah bata. Nah, ini digunakan untuk menguji ada tidaknya glukosa. Sehingga jawaban untuk nomor 3, zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan tersebut adalah glukosa. Soal nomor 4. Fathia melakukan percobaan asam basa dengan menggunakan bunga kembang sepatu. Hasil percobaan menunjukkan apabila ekstrak kembang sepatu ditambahkan larutan jeruk nipis akan berwarna merah. Sedangkan apabila ekstrak bunga kembang sepatu ditambahkan larutan sabun akan berwarna hijau. Selanjutnya Fathia melakukan uji 5 larutan dan hasilnya seperti pada tabel di bawah ini. Berdasarkan data di atas, maka sifat larutan uji A sampai E berturut-turut adalah, nah adik-adik ini berkaitan dengan indikator asam dan basa menggunakan indikator alamiah, yaitu menggunakan bunga kembang sepatu. Nah di sini sudah jelas kalau bunga kembang sepatu ditambahkan jeruk nipis maka warnanya menjadi merah. Sedangkan apabila ditambahkan dengan larutan sabun maka warnanya menjadi hijau. Nah dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika berwarna merah menandakan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Karena di sini warna merah kalau dicampurkan antara bunga kembang sepatu dengan jeruk nipis. Sedangkan untuk warna hijau adalah indikator bersifat basa. Nah, di sini menggunakan sabun ya. Sabun adalah salah satu bahan yang bersifat basa. Nah, sekarang kita tinggal tentukan sifat larutan A sampai larutan E. Untuk sifat larutan A warnanya merah berarti sifatnya adalah asam. B hijau pekat berarti sifatnya basa. Yang C pink berarti sifatnya asam. Merah sifatnya asam. Hijau tipis sifatnya basa. Nah berarti jawaban secara berturut-turut adalah asam, basa, asam, asam, basa. Gitu ya adik-adik. Tapi untuk membedakan antara merah dan juga pink tinggal seperti ini. Kalau merah artinya asam kuat. Sedangkan kalau pink artinya asam lemah. Kemudian kalau hijaunya pekat berarti basa kuat. Dan jika hijaunya hijau tipis berarti basa lemah. Nah yang ini merah asam kuat juga. Jadi jawabannya untuk nomor 4 adalah asam kuat, basa kuat, asam lemah, asam kuat, dan basa lemah. Begitu ya. Lanjut ke nomor 5. Stanley Miller adalah orang yang pertama kali membuktikan bahwa kehidupan berasal dari senyawa-senyawa kimia. Dia berhasil membentuk 6 macam asam amino dari 4 macam senyawa kimia yang mendapatkan kejutan energi dari arus listrik. Keempat senyawa tersebut adalah
Nah, adik-adik, ini berkaitan dengan konsep asal-usul kehidupan yang dilakukan oleh Stanley Miller menggunakan percobaan di laboratorium. Ia menggunakan 4 bahan yang kalau disingkat untuk mempermudah menjadi hama. Itu hama. Hama itu kepanjangan dari H adalah hidrogen, A-nya adalah amoniak, M-nya adalah metana, dan A-nya adalah air. Nah, inilah jawaban-jawabannya. Senyawa tersebut adalah hidrogen atau dilambangkan H2, amoniak lambangnya NH3, kemudian metana lambangnya CH4, dan air lambangnya H2O. Selanjutnya soal nomor 6. Sepasang suami istri dengan istri karir untuk gen buta warna dan suami normal berencana memiliki 3 orang anak. Peluang 2 anaknya tidak buta warna adalah, nah adik-adik, untuk menjawab soal ini, kita akan membuat terlebih dahulu diagram persilangannya ya, antara istri karir untuk gen buta warna dan suami normal. Nah, kalau dituliskan seperti ini, parentalnya antara istri karir atau dituliskan XCBX, ingat ya, CB-nya hanya 1 saja karena termasuk ke dalam karir atau pembawa. Disilangkan dengan suami yang normal berarti XY. Kalau kita buatkan gametnya atau G, dipisahkan menjadi XCB dan juga X. Untuk gamet suaminya kita pisahkan X dan Y. Buat tanda panah ke bawah, kemudian buat F1 atau keturunan pertamanya. Yuk kita gabung-gabungkan terlebih dahulu. XCB dengan X digabungkan menjadi XCBX. Kemudian XCB dengan Y digabungkan menjadi XCBY. X dengan X digabungkan jadilah XX, dan yang terakhir X dan Y disatukan menjadi XY. Nah, dari hasil persilangan ini dapat diketahui bahwa XCBX adalah wanita karir atau tetap normal, XCBY adalah pria buta warna, XX wanita normal, dan XY pria normal. Nah, dari sini kalau kita simpulkan, normal berbanding buta warna berarti 3:1 ya. Artinya, yang normalnya ada 3/4, yang buta warna ada 1/4. Nah, kita stop dulu sampai sini. Ini belum selesai ya. Karena pasangan suami istri ini merencanakan memiliki 3 orang anak. Nah, dari 3 orang anak ini, mereka mengharapkan 2 anaknya tidak buta warna, artinya 2 anak normal dan 1 buta warna. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus buat dulu segitiga Pascal seperti ini. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Tahu caranya? Dimulai dari 1, 1, kemudian 1 sebelah kiri kita tulis ulang lagi, dan bagian tengah kita jumlahkan 1 ditambah 1 jadi 2. Kemudian sebelah kanan tetap angka 1. Selanjutnya yang di bawah sebelah kiri tetap angka 1. Selanjutnya yang di tengah antara 1 dan 2 kita jumlahkan. 1 ditambah 2 jadi 3. Berikutnya kita jumlahkan lagi di tengah 2 ditambah 1 jadi 3. Dan ujungnya angka 1. Begitu seterusnya ya sampai ke bawah. Nah, karena di sini mereka merencanakan 3 orang anak, maka kita stop sampai sini saja. Ini untuk 3 orang anak saja. Kalau 1 orang anak, pakainya yang ini ya. Ini untuk 1 anak. Yang ini untuk 2 anak. Dan yang ini untuk 3 anak. Nah, sekarang kita fokuskan untuk yang 3 anak saja ya. Atau yang 1, 3, 3, 1. Nah, sekarang kita gunakan pemisalan. Gunakan saja huruf A dan juga huruf B. Huruf A kita misalkan untuk yang normal. Dan huruf B kita misalkan untuk yang buta warna. Selanjutnya kita tuliskan dulu ya, sesuai dengan segitiga Pascal tadi. Yang angka 1 maksudnya adalah 1A pangkat 3. Nah, pangkat 3 ini artinya anaknya ada 3 dan semuanya A atau yang normal. Kemudian untuk yang 3 ini, jika anaknya normal ada 2 dan anak yang buta warna ada 1. Selanjutnya 3 yang ini, jika anak yang normal ada 1 dan anak yang buta warna ada 2. Dan yang 1 terakhir, jika semua anak-anaknya buta warna atau 1B pangkat 3. Nah, karena yang diinginkan adalah 2 normal dan 1 buta warna, maka kita akan gunakan yang ini ya, 3A kuadrat B.
A-nya normal ada 2 dan B-nya buta warna ada 1. Jadi 3A kuadrat B sama dengan 3 dikali A-nya atau yang normal, kita lihat di sini yang normal 3/4. Jadi 3/4 jangan lupa dikuadratkan. Berikutnya dikali dengan B, B-nya yang ini 1/4. Nah, tinggal kita hitung perkaliannya. 3 dikali dengan 3 kuadrat jadi 9 per 4 kuadrat jadi 16. Dikali dengan 1/4. Jadi 3 dikali 9 27 per 16 kali 4 64. Nah, ini ya jawabannya 27/64. Jadi, kita isi untuk pertanyaan nomor 6 ini adalah 27/64. Atau kalau adik-adik mau dijadikan bentuk desimal juga dipersilahkan. Tapi sampai sini pun sudah benar kok. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Nama jaringan yang ditunjuk berturut-turut adalah, nah adik-adik, ini gambar apa? Ini adalah gambar jaringan akar tanaman dikotil. Bagian nomor 1 yang paling besar atau biasanya seperti huruf X ini adalah jaringan silem. Gambar nomor 2 ini adalah jaringan di luar silem, yaitu jaringan floem. Yang nomor 3 adalah jaringan perisikel. Dan yang nomor 4 ini adalah jaringan endodermis. Jadi secara berturut-turut jawabannya adalah silem, floem, perisikel, dan endodermis. Soal berikutnya, sistem peredaran darah yang tidak berperan dalam pengedaran oksigen dapat ditemukan pada kelompok hewan apa? Nah, biasanya sistem peredaran darah selalu bersama-sama dengan sistem pengangkutan oksigen. Tetapi ada hewan yang peredaran darah dan oksigennya berbeda tempat. Ini berlaku pada hewan kelompok insekta atau kelompok serangga, di mana sistem peredaran darahnya akan berbeda dengan pengangkutan oksigennya. Oksigen khusus diangkut oleh sistem trakea. Soal nomor 9. Perhatikan gambar struktur pencernaan manusia di bawah ini. Zat glukosa biasanya diserap oleh struktur pencernaan berlabel titik-titik dan protein umumnya mulai dicerna secara enzimatis dalam titik-titik. Nah, pertama kita cari di mana sih glukosa biasanya diserap. Biasanya glukosa diserap di dalam tubuh adanya di bagian usus halus. Nah, usus halus berarti ada di bagian label E. Nah, label E ini adalah usus halus atau tepatnya usus penyerapan. Usus penyerapan disebut juga dengan istilah ileum. Selanjutnya, protein umumnya mulai dicerna secara enzimatis. Di dalam apa? Jawabannya pasti di dalam lambung. Lambung dilambangkan dengan huruf C. Nah, jadi jawabannya adalah usus dan lambung atau label E dan label C. Soal berikutnya yaitu soal terakhir ya. Dari suatu genotip berikut ini ada A besar A kecil, B besar B besar, C besar C besar, D besar D kecil, E besar E kecil, dan F besar F kecil dapat menghasilkan jenis gamet sebanyak berapa? Nah, ini ada cara cepatnya nih. Untuk menentukan berapa jenis gametnya, tinggal menggunakan rumus 2 pangkat N. Nah, apa sih 2 pangkat N itu? Maksudnya 2 pangkat yang heterozigot. Seperti apa yang heterozigot? Maksudnya yang ditulis huruf besar dan huruf kecil. Coba kita cek mana saja yang termasuk ke dalam genotip yang heterozigot. Untuk A benar ya, besar kecil 1. Kemudian B salah karena besar semua. C juga besar semua. Nah, yang D benar, besar kecil. Yang E besar kecil. Yang F juga besar kecil. Jadi, yang termasuk genotip heterozigot ada 1, 2, 3, 4. Sehingga 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau jawabannya adalah 16. Sehingga nomor 10 ini jawabannya 16. Oke deh adik-adik, itu saja dulu ya soal persiapan OSN tingkat provinsi tipe soal isian singkat. Nanti kita lanjutkan lagi ya ke contoh-contoh soal berikutnya.